Muslim tentang zamanul fitan, tentang zamanul apa? Fitan. Artinya satu periode-periode fitnah. Terus kitab sing jenengan waos niki Tafsir Munir, Tafsir Munir ya Banawi Banten sing nulis. Tapi ini sama ya. Artinya nanti cara mengartikan ayat ini itu sama ya. Karena kula mun ngecek beberapa tafsir cara ngartikan sama. Teng zaman fitnah niki kula suwun nggih. Jadi ada satu peristiwa di mana sebetulnya secara basariah, ini eling-eling nggih. Sebetulnya secara basariah sahabat-sahabat yang unggulan itu juga secara basariah sering menganggap kebijakan Nabi itu tidak masuk akal. Misalnya dulu Nabi dalam keadaan masih miskin, kemudian harus perang melawan pasukan Romawi yang terlatih. Itu ada isu bahwa pasukan Romawi sudah sampai perbatasan Syam, perbatasan Syria terus ini ingin menyerang Islam. Sehingga mau tidak mau Nabi harus menghadang pasukan Romawi itu. Nabi akhirnya harus mengumpulkan pasukan dalam segala keterbatasan. Ini itu menghadapi pasukan terlatih. Nabi banyak punya ribuan sahabat. Sebagian riwayat mengatakan sekitar 3.000 pasukannya Nabi berbanding puluhan ribu pasukan Romawi yang terlatih, berbekal lengkap, bersenjata lengkap. Sementara Nabi itu pengaruhnya ning sahabat-sahabat sing wis kere ora terlatih gak rohan. Cara kaya pulau perang terus ngandel rugen topa sekere gak rohan. Itu kan repot kan. Mau duwe iman tok. Modale ngono apa? Iman. Islam mak senengane modal apa? Iman. Repot kere modal iman. Payah. Lah kesulitan itu dari segi perbekalan sulit, dari segi waktu musim panas. Dari segi air nggak punya air karena padang pasir. Nah, buat ini mungkin sampai sakit tiba. Walhasil secara basariah, mimba dimaka dayazihu qulubu fariqim minhu. Banyak para sahabat yang cara berpikir itu janggal, melenceng. Nabi tak ben-beno tambah suwe tambah gak rasional. Tapi melencengnya sahabat ini, kejanggalan ini tidak menjadikan mereka berkeputusan tidak ikut perang. Ini yang perlu sampai catat. Apapun janggalnya tetap daerah apa? Perang. Dan kejanggalan itu akhirnya berlangsung. Proses tidak masuk akal itu berlangsung. Misalnya, sing diunta sitok, sing diunta sitok, secara berjamaah, sing wong songo ra diunta, wis unta sitok lah. Yang penting bukan sama sekali. Unta sitok digo gentinan wong napa? Wong 10. Bahkan saking ngerinya itu satu kurma diisap orang 2. Kadang diisap sampai 10 sahabat gentenan. Yang penting ada asupan gizi, ada asupan nutrisi. Oh, sentak ngadepi pasukan yang berlatih, bersenjata, berbekal. Ayat ini itu zaman kula teng sarang riyen masih kelas sanawi. Kula nu mun paham kalian ayat ini. Ayat ini kalau cerita, kenapa saya ajarkan sekarang? Ya? Karena ayat ini itu satu-satunya ayat yang membuat saya zaman di pondok sampai sekarang. Meskipun kere ya mimpin pede mawon. Nanti sobat luwih kere ya pede mawon. Bayang zaman Nabi bayang saking kere niku kurma sitok diisep orang 2 sampai 10. Saiki sak kere-kerene luweru tak piring mujung dintekno. Artinya tidak parah-parah amat itu, tidak parah-parah. Tak kere-kere yang Mustafa itu jadi Pak sepeda motor sitok ditumpaki wong iki sitok. Nah ini yang perlu jadi catatan sejarah. Bahwa kita tidak boleh cengeng. Ini yang perlu jadi motivasi kita. Kita tidak boleh cengeng. Sebetulnya dalam teori nutrisi atau teori apa saja itu sama. Saya pernah ngajar berkali-kali. Contoh gampang nak poso. Sampeyan rungokno tenan ngaji be wong alim sing penuh penelitian. Kalau buatan sekedar penelitian fisik buatan, penelitian rohani. Ya, penelitian apa? Rohani. Lewat petualangan rohani. Contoh gampang tak poso. Wong poso mulai subuh sampai maghrib itu tidak makan, tidak minum. Itu sampean nanti pas buka itu pakai satu kurma saja. Dengan seteguk air. Ya. Dengan orang sing makan wareg sak piring ngombe sak gelas penuh. Iku nak kon tukaran gula, iku tetep 50-50.
subdivisi. Mergo koyo pulih. Yang penting tidak sama sekali. Dalam Islam itu yang penting tidak sama sekali. Makanya Nabi ngendikan umatku itu selalu dalam kebaikan selagi bergegas berbuka meskipun walau bijurati wa'id, meskipun dengan hanya seteguk air. Sama. Artinya sama itu begini, kemudian dalam konteks perang. Wong kafir sing melimpah harta, engkok mangane ya sak piring. Dan dia punya tenaga karena mangan sak piring penuh. Iku mbok duwe rugen sing mangan sak puluhan ambek banyu sak gelas. Itu sama. Kemungkinan menang kalahnya apa? Sama. Apalagi kalau perang pakai senjata, tidak pakai gulat. Iku ndi sing kena dhisik ya mate. Artinya apa dalam konteks jihad? Tidak menjadi alasan sing mau kelar mangan sak puluhan menjadi tidak wajib jihad karena punya musuh sing mangan sak piring. Ngoten paham iki nanti jae. Iku sing perlu sampeyan paham nggih. Nah, sekarang umat Islam itu kan cengeng. Mosok mangan sak puluhan nglawan wong sing mangan satu. Dalam masalah uang juga sama. Kulo niku anake kiai level kabupaten Jawa, level ke Jawa Tengah. Iku padha wae, kowe lunga mbek wong sing sanggup sak miliar. Lunga ning perjalanan kene Semarang. Bareng bupati misalnya. Itu ambek sampean sing sangu 500.000 itu PD-nya sama. Karena kamu tahu di perjalanan paling butuh marung, butuh rokok. Sementing ora gas lho, mus haram kowe lu ora sanggup gas haram. Sorry. Mergo mesti tahu mah, mau sufi itu do langit teger blas. Mboten kenapa saya membawa kiai kabupaten kula nu sering kadang lunga mbek wakil bupati, mbek bupati. Karena kebetulan kadang teman saya, kadang keluarga saya. Itu sama. Karena kita tahu, kok mangani sing sangu sak miliar ya sak piring. Aku sing sangu 500.000 ya sak. Wong sing duwe sak miliar rokokan sik merek apa wae ya sak mutan, sak lonjor. Sing kiri kaya rukin nggih napa? Sak lonjor. Dengan filosofi itu tidak ada alasan kamu minder, karena sama. Paham ya? Angger kowe berpikir tidak sama, mesti utek kembek dengan Toma. Kiri to, Toma. Jadi sangu 500.000, 200.000 terdempak-dempet. Karena apa? Kamu minder ngadepi orang yang sangu 1 juta. Kenapa kamu minder? Karena kamu Toma, ingin punya uang 1 juta. Dan gue imanem pas-pasan, ngenteni PDW, ngenteni duit 1 juta. Padahal dari tidak PD itu kemudian lahir watak Toma. Lahir dari mental budak, mental abdi. Jika seorang kiai atau santri nak lunga mbek bupati, posisine bupati sing ngandani dadi santri yo kerja bareng to, urip kok nganggur tok. Santrinya terus meninggal. Mergo ngrasa kere gak pede. Coba kalau padha pedene, yo tak tampa nasihat soal kerja pancen pinter kowe, tapi kowe tak nasihati. Ya abad salat bareng tok. Ning donya sementara. Wani to ambal sih ngono. Lendak gak pati wani kan? Penak ekono gara-gara di duit nasihati pelan-pelan kowe rawani bales nasihati. Mergo kowe ora pede. Ora pede dimulai cara berpikir yang salah. Yaiku kowe ngrasa gak banding di dhuwit 200.000 kok banding 1 miliar atau 100 juta. Coba kalau kamu pede. Lho kula sering dikandani kadang wakil bupati atau keluarga kan sebagian keluarga saya atau teman saya. Ya kadang ngandani santri itu sebaiknya begini-begini. Ya ngandani ya biasa mohon kula. Iya, nah soal sebaiknya ora santri tok, pejabat sebaiknya ngene-ngene cangkem wae biasa mawon damai. Karena saya pede, mau didone dalan wong wis sangu 500.000 aku bayangno umbal Semarang narukan nganti ngenteni donya piro. Cara kula marung ya kelar. Sing ora blas haram lho, kok blas itu haram ngeleng-eleng. Dalam Islam itu tidak mengenal teori nopo blas, tidak boleh itu. Wala fatak uda malumam masyura wala tabsudha kullal pasti pokoknya entek blas haram. Dalam Islam itu pokoknya radisi blas haram, radisi pengaruh blas haram. Ora ono sing pokoke sing blas haram dalam Islam. Parah. Lha iki perlu. Ini satu-satunya ayat yang saya pede. Kenapa saya pede mimpin? Meskipun ini tak pimpin yo kere-kere, pimpinannya yo kere. Itu bisa dihitung. Dia kalau kan bolak-balik matur ke ngaji. Ketika di New York di Jakarta banyak apartemen mewah. Di situ banyak perempuan cantik yang menggoda. Kowe iso mikir. Paling banter ning apartemen tingkat 100, tingkat 50, tetep sing digoni iku sak kamar. Nanti kenikmatannya juga karena seks, karena bergaul dengan satu perempuan.
Kowe kan malah sekali-kali pede mikir, angen-angen wong modern iki bento. Wong gawe nggon 100 kok digone mok sak kamar. Ana padha mek sak kamarku. Padha mek sak kamar. Angen-angen yo bento. Coba kalau orang yang ke kota, santri ke kota membawa iman dan tingkat rasionalitas yang tinggi dengan membawa tingkat kesufian yang baik. Tentu akan cara berpikir di omah gedung kaya apa sing dinggoni yo masak nggone cebloke awak. Di beras pirang tono sing dipangan yo masak. Sehingga saat kamu di rumah punya beras 10 kilo itu PD-nya ya sama, sing 10 kilo, PD-nya sama dengan sing duwe 10 ton. Karena cara berpikir kok sing dipangan sak piring. Nah, belas ra iso kan berpikir ngono. Mergo mangan kira mangan kan ngeri to. Nah, itu kan perbandingan sing ngeri. Haram lah, sampai perbandingan tidak punya itu haram. Dalam Islam haram. Sehingga orang-orang sufi dulu kalau mengajarkan sufi, sama lihat di Ihya di Hikam, cara mengajarkan cara syariat kan ngoten. Sebelum orang itu iman secara baik, dibenarkan cara berpikir karena agama liqaumi yaqilun liqaumi yatafak. Lihatlah orang yang bajunya banyak 2 lemari 3 lemari, itu yang dipakai juga hanya satu. Mereka nak nganggo 3 bareng dak kepengin dan. Nggih mboten. Nganggo 10 bareng dak kepeng rawah. Artinya saat rugen duwe klambi 3 mbek sing duwe klambi 1 itu sama, karena yang dipakai sama-sama satu. Sementing ora blas kok udah mergo iku haram. Kok agar blas-blas napa? Haram. Ora sing ada blas iku napa? Nah, dengan teori ini pula Nabi memberanikan diri tetap jihad. Karena itu tadi, pasukan orang kafir yang makan kenyang dengan sahabat yang makan 1 kurma, itu andekan perang, itu kemungkinannya juga 50-50 di singkan esek ya mati. Asal gak blas. Contoh wong poso lah. Kowe poso mulai esuk sampai maghrib, ngombe sak gelas sampai gedang goreng sitok. Itu tenaga pulih. Kira-kira jotosan mbek sing mangan sak piring ya sama. Tapi nak blas tuh lemes tuh. Paham ya? Blas itu tidak boleh. Banyak blas itu apa? Tidak boleh. Dalam Islam blas tidak boleh. Sama. Kowe lunga mbek bupati sing sangu 1 juta. Kowe ra tamu blas entar. Wah, sing kerno ya runtusan tenan. Tapi nak enggak blas. Misalnya sangu 200.000 atau 100.000 itu sudah cukup ngimbangi. Karena kita bisa ngukur lunga sedina mangan sak piring, rokok sak plat itu masih cukup. Mau didono ning dalan mulai ya masih cukup. Ini penting kula aturaken karena metode dulu para nabi itu begitu. Yang penting ada sedikit dari zadun minat dunya untuk ilal akhir. Ada sedikit saja, ada sedikit kesempatan, ada sedikit perangkat untuk menuju ilal. Ini penting kula aturaken karena sekarang orang cara menghitung itu salah. Banyak sekarang itu kiai atau tokoh atau siapa saja cara menghitung itu salah. Yaitu dimulai dari keangkuhan. Jadi tadi misalnya, wah ini mengganti mobil terus di pekerjaan tetap, ono berjuang ya ayam. Misalnya nyai PNS ono ya ayam, atau nyai DPR kan ayam digaji tetap karena ayam ngrumat tan. Ajane ayam merah ngrumat santri, ngrumat dunia. Karena ngitungnya tentu dia itu 1 bulan pengeluarannya 2 juta, maka gajinya harus 4 juta. Pengeluarannya dia 4 juta, maka penghasilannya harus 6 juta. Dia tidak pernah menghitung bahwa dirinya dia itu hanya butuh makan 1 piring, 1 potong pakaian, dan 1 tempat untuk merebahkan badan. Itu butuh sak kamar, Nah, gara-gara berpikir yang salah ini kemudian ada kekosongan jihad yang berkelanjutan. Yaitu setiap orang yang ingin jihad dengan hitung-hitungan kelengkapan materi dan fasilitas. Akhirnya ora sido jihad tenan. Wong kula bayang jihad itu gampang. Umpama kula ora duwe santri sing seneng kula bubar, sing seneng kula kok preman jihad preman to gampang. Kok repot. Wong sing diarani dakwah iku dak anas ilallah. Ora ana ning Quran wa man ahsanu qalam mimman da'a ilallah kudu da'a atau labah santri utawa ning jamaah pengajian ora ana. Pokoke siapa saja mengajak ilallah itu baik. Nasibe wong nek kaya kula duwe santri di penggemar ana sing nasibe wong cilik senengane padha wong cilike ana sing satpam ya nasibe kancanan satpam itu semua punya peluang daan apa ilang. Asal cara berpikir tidak dimulai dari tomak. Itu kalau cara berpikir dimulai dari tomak wis kiai, DPR, keramat, mursyid. Nah, ngono berjuang yo ayem, wong gula akeh. Pakanan berjuang cinta nggo apa? Manganku dhewe ku
Nah itu cara berpikir yang salah. Makanya lewat ngaji ini sampean akan tahu bahwa yang dialami sahabat itu pernah sangat ekstrim. Iku kurma sitok dipangan wong loro nganti wong 10. Tapi itu sama, secara gizi sama, secara asupan nutrisi apa? Sama. Sama-sama punya kekuatan, punya potensi untuk menghancurkan lawan. Sementing tidak sama sekali. Wah bulan baleni, musuh kadang santri marah nganti belas. Nah, belas itu ngeri itu. Gitu wamu apa ora duwe. Kula kok viral duwe penyuka iku mupet. Nek iku parah. Cara kula ya gula minimal ya telung. Ya kira-kira tenek nggo telung cingkir kopi lah. Mosok ora kiai ditamu sak mobil lan ra ngarah. Paling tamune pating rentil siji loro. Iku kira-kira paling gak duwe minimal gula sing nggo nyuga ya ngapa? Wong loro. Pokoke nak blas tuh haram. Lha kula nate melarat teng kos-kosan kuwi kula nu santri kula tak dalem tak kandhani. Minimal duwe gula, minimal kena nggo nyuga wong 5. Ya duwe sari minimal gue makani wong 5. Pokoknya minimal itu harus kita batasi. Paham ya? Lho kula nanti melarat. Tapi semenjak dulu saya terinspirasi ayat ini. Betapa kemiskinan itu tidak harus menghentikan perjuangan. Wah ora blas. Ya kan iki leng-leng. Wah ora apa. Pasti ya tenan nek mata apa. Oh blas itu dosa. Oh blas itu napa? Dosa. Bar ngaji iki mulai istighfar sing blas-blas iki. Tapi sing toma ya malah wajib istighfar. Apa berjuang kayak bayangane kok nyalek buar. Senengane mesti ngoten. Nek gaji tetap berjuang kan ayam Gus cangkem wae. Oh sing ngono kok mbok omong ta wong bodho ya roh. Ora rasa mbok omong. Kowe ngomongno barang jelas ketok bento ngono kok nyalek. Bentone ra karuan. Omongane wong angon, Mbak Guru gak roh, nek digaji tetap luwe ayem dibagi nek digaji tetap. Iku sampean padha karo muni banyu iku adem, geni ku panas. Lah nek pintu ngono ora usah nyalek, mriku tau. Lha kula biasa nasihati caleg-caleg wonten. Iki kesangan pintu suwe nek pintu ya. Pintu dikandak-kandakno wong. Luwe suwe to nek digaji tetap luwe ayem timbang sing digaji. Tapi padha karo muni geni panas banyu adem. Nang ora waras kaya. Karku ane iku lek berjuang aja berganti gaji tetap buento kan. Tapi yang sing ngamuk kula ya ora tersinggung. Singgung buen. Salah konsultasi sing ngongkon sapa. Ngawi dengo-dengo nek omah diparani. Sing ngongkon konsultasi napa? Sapa? Kalau darani, jadi ulama kok sengak aku ora sengak, iku kuliah hakko walau kana murron, sing sengak iku kowe ya. Kiai jebujak mikir urusan, kowe luwih sengak timbang aku. Paham ya? Kecuali aku teko Moroma ngandani kowe lho, aku sengak jajah. Kowe sing jajah aku sih malah. Mau tengok-tengok ning omah mbok jajah. Lah nek mertamu apik-apik aku tamu lan kritik ini jenenge napa ya? Jajah, penjajah di sopan. Kalau itu paling pede. Dan ini penting saya terangkan. Kenapa saya berani pede sama orang-orang kayak gitu? Karena saya merasa cukup. Artinya merasa cukup, aku agar kelar nukokno susu anakku, bojoku kelar mangan, ya sudah saya nganggap cukup. Angger sing wedi mesti ana unsur toma. Nak kenal caleg kan gula tambah, salam template tambah. Lah nganti wong buta tambah mesti faktor toma. Karena orang yang tidak toma tentu nganggap yang sudah ada cukup. Ini jenenge napa kula mau ngomong, harus ada pengalaman spiritual, pengalaman rohani. Bahwa hidup itu mudah cukup. Sebab itu para sahabat ketika mau menghadapi pasukan Romawi yang dengan segala kelengkapan, mereka tetap pede karena merasa cukup. Engkok mangan sak piring kono ya sak piring. Paham ya? Sama. Nah ini harus jadi pengalaman ya. Peristiwa perang Zatil Usrah itu harus jadi pengalaman. Bahwa untuk berjuang, untuk izzatil Islam, untuk apa saja itu dimulai dari mudah cukup. Mulanya terus wonten ulama ada kenapa al-qanaatu kanzun la yafna. Kita harus harus nerima. Qanaah itu kanzun apa? Layaknya. Satu gudang yang tidak akan kering, tidak akan rusak. Ini satu poin ya, dari peristiwa ini. Terus poin kedua, natijah kedua. Ngeleng-ngeleng. Karena sing ngrasa melarat kudu tobat. Ora oleh nganggep ngaji iki sengak, kudu tobat, mulai kudu istighfar.
Dengan kemiskinan yang parah ngene bukan rono ben paham ya. Wes melarat ngene iku. Sayyidina Utsman dengan segala kekayaannya itu menyumbang 10.000 dirham. Cara sakniki hampir 100 jutaan. Sama 300 onta. Ini saya takdir jumlah ini.